Bab 661. Pria itu melanjutkan, saya tahu sangat salah bagi seorang pria yang sudah menikah untuk menemani perempuan lain mengadopsi anak, jadi saya tidak tahu bagaimana cara memberi tahu Anda. Tapi saya juga tidak bisa menolak permintaan Anya karena dia telah menyelamatkan hidup saya bertahun-tahun yang lalu dengan mengorbankan dirinya sendiri dan diracuni, mengakibatkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Dia tidak akan pernah bisa hamil lagi. Jadi saya selalu merasa sangat berhutang budi padanya dan menoleransi beberapa perilakunya yang tidak pantas. Corinne menenangkan diri dan menundukkan pandangannya, mendengarkan dia berbicara. Kau bertanya padaku sebelumnya apa yang Anya hilang karena aku. Aku tidak mengatakannya karena aku berjanji pada keluarga Rivera bahwa aku tidak akan mengungkapkan fakta bahwa Nona Anya mereka tidak bisa hamil dan tidak bisa memberi tahu siapapun. Tapi aku salah. Kau bukan sembarang orang, seharusnya aku jujur padamu dan menceritakan semua ini sebelumnya. Rasa getir yang aneh memenuhi hati Corinne. Ia bahkan agak tidak terbiasa melihat pria yang dingin dan dominan ini berbicara begitu rendah hati di hadapannya. Jeremy memeluknya lebih erat, seolah masih khawatir dan takut Anya akan marah dan kabur lagi. Anya selalu bilang dia sayang anak dan ingin punya anak sendiri. Tapi dia tidak bisa hamil lagi. Kemudian, dia meminta bantuanku. Dia ingin aku menemaninya ke agen adopsi di luar negeri untuk mengadopsi anak. Alasannya, di sana tidak mewajibkan pernikahan, dan pasangan yang sudah menikah diperbolehkan mengadopsi. Dia bilang selama aku membantunya dengan kebaikan ini, itu akan melunasi utang budi karena telah menyelamatkan hidupku saat itu, dan dia tidak akan mengganggu kehidupan kami lagi. Sebelum kau muncul, Anya selalu menempel padaku, dan aku bisa menoleransinya sampai batas tertentu. Tapi setelah kau hadir dalam hidupku, rasanya tidak adil bagimu jika aku terus-terusan berhubungan dengan perempuan lain. Jadi, aku selalu berharap bisa melunasi utang budiku pada Anya sesegera mungkin, dan itulah sebabnya aku setuju. Corinne mengerutkan kening mendengar ini dan mengangkat kepalanya untuk meliriknya. Tapi belakangan, bukankah kau sering bersama Anya dan anak itu? Jeremy mendesah. Aku belum pernah membesarkan anak sebelumnya, jadi aku tidak menyangka akan ada begitu banyak masalah dalam membesarkan anak. Aku terlalu menyederhanakan segalanya. Setelah kembali ke negara ini, Anya mengatakan dia tidak bisa memberitahu keluarganya tentang adopsi tersebut untuk sementara waktu. Dia takut mereka tidak akan mengerti dan akan mengirim anak itu pergi. Dia meminta saya untuk sementara waktu menyediakan tempat tinggal untuknya dan anak itu. Ada juga banyak masalah dalam membesarkan anak. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang tidak dia pahami, dia akan menelepon saya dengan panik, menanyakan apa yang harus saya lakukan. Saya secara bertahap mengatur ahli pengasuhan anak untuk mereka. Namun, dia masih sesekali menelepon saya, meminta bantuan dengan berbagai alasan. Lagi pula, sayalah yang membantunya mengadopsi anak itu, jadi saya punya tanggung jawab. Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan mencoba membantu. Tapi itu hanya untuk membantu. Biasanya, setelah membantu mereka menyelesaikan masalah, saya akan pergi. Selain itu, tidak ada yang lebih. Corinne mencibir dalam hati. Ini memang taktik yang akan digunakan Anya. Setelah pria itu selesai menjelaskan, ia bertanya, apakah kamu masih ragu? Aku bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Corinne menggelengkan kepalanya. Tidak, pria itu duduk tegak. Kau tak punya pertanyaan lagi, tapi aku punya. Sekarang giliranku bertanya. Corinne berkedip. Ada pertanyaan lain. Pria itu menyipitkan mata tajamnya dan menatap bulu matanya yang bergetar. Apa hubunganmu dengan Aaron Rode dari New Moon Group? Corinne tampak malu dan membuka mulutnya. Kami suami istri. Pria itu mengerutkan kening. Katakan yang sebenarnya. Bab 662. Corinne cemberut, baiklah, kami hanya berteman. Mendengar dia mengatakan kebenaran, duri dalam dada pria itu akhirnya tercabut. Mengapa kamu berbohong padaku? Tanya pria itu dengan nada tidak senang. Suasana hati Corinne menjadi rumit. Ia memalingkan muka dan sengaja menghindari menatapnya. Saat itu, kupikir kau dan Anya sudah berpasangan, dan punya anak. Jadi, kuharap kau tidak menggangguku lagi. Aku tidak ingin menjadi pihak ketiga untukmu.
Pria itu mendengus dingin, di matamu, apakah aku tipe pria yang akan mencari simpanan di luar? Corin memutar bola matanya. Kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Aku baru mengenalmu 3 bulan. Bagaimana aku bisa tahu kamu orang seperti apa? Begitu selesai bicara, pria itu bergerak. Corin secara naluriah menarik lehernya, takut dipukul. Akan tetapi, tangannya hanya digenggam erat oleh tangan laki-laki itu yang kasar dan besar. Jeremy menarik tangan gadis itu ke dalam jasnya dan mengusap lembut telapak tangannya, lalu menempelkannya di dadanya. Telapak tangannya segera merasakan kehangatan dadanya dan irama kuat detak jantungnya. Jantungnya bergetar. Apa yang sedang dia lakukan? Suara lelaki itu terdengar berat. Apakah kamu ingin mengeluarkannya dan melihatnya? Corin tertegun dan membalas tatapan penuh kasih sayang Jeremy dengan takjub. Mereka bertatapan sejenak, lalu ia bertanya, Tuan Jeremy, apakah Anda menyukai saya? Tiba-tiba, lelaki itu mencondongkan tubuhnya, ujung hidungnya yang tinggi menyentuh hidungnya, membelainya dengan lembut. Corin bisa merasakan detak jantung pria itu berpacu di telapak tangannya. Setiap detaknya mengenai telapak tangannya. Satu demi satu. Tiba-tiba, lelaki itu mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, apakah kamu masih butuh jawaban dariku? Corin tetap diam. Jeremy, dengan sedikit janggut tipis di pipinya, mengusap lembut pipi putih dan lembutnya. Entah kapan ini dimulai, tapi setiap kali aku di dekatmu, tempat ini berdetak begitu cepat hingga terasa tak terkendali. Katakan padaku, apa aku menyukaimu? Bulu mata Corin bergetar. Ia tak bisa mengakui bahwa ia merasakan hal yang sama. Setiap kali berada di dekat pria ini, jantungnya berdebar tak terkendali, dan ia tak bisa mempertahankan ketenangannya seperti biasa. Pria itu mendesah. Seandainya aku bisa mengendalikannya, aku tak akan membiarkan makhluk kecil tak berperasaan sepertimu begitu memengaruhiku hingga hidup terasa tak berarti. Gadis kecil, jangan lari. Kau tak bisa lari. Corin tersadar kembali, mengerjap, lalu tersenyum. Tuan, saya tidak menyangka Anda begitu terampil. Jeremy mengangkat alis. Terampil dalam hal apa? Corin mengangkat bahu dan mengangkat tangannya. Pandai sekali membujuk orang. Entah benar atau tidak, seluruh penampilanmu barusan berhasil. Jeremy mengerutkan kening, kesal. Corin, dengarkan baik-baik. Setiap kata dan tindakan yang kulakukan barusan berasal dari lubuk hatiku. Aku tidak punya pengalaman dan tidak mengerti emosi. Aku mengatakan apapun yang terlintas di pikiranku. Jangan terlalu dipikirkan. Tatapannya tegas dan tulus, langsung menghancurkan niat Corin untuk memutuskan hubungan apapun dengannya. Dia tahu betul bahwa status dan kedudukan laki-laki ini akan mendatangkan masalah yang tidak perlu baginya, tetapi dia tidak bisa menjauhinya lagi. Mungkin begitulah sebutan mereka. Orang bijak tak jatuh cinta, tapi sulit rasanya ketika bertemu orang seperti dia. Sekarang setelah dia tahu dia tidak punya hubungan atau anak dengan Anya, Corin harus mengakui bahwa dia masih dengan bodohnya menyimpan perasaan terhadap pria ini. Ia mendesah, menyadari tangannya masih menekan dada pria itu. Iseng-iseng, ia bertanya, Tuan, ketika Anda bilang Anda tidak punya pengalaman, apakah itu berarti saya wanita pertama dalam hidup Anda? Ya, jawab lelaki itu terus terang, kata-katanya terucap begitu saja. Bab 663. Dia merasakan detak jantungnya di telapak tangannya, stabil dan tanpa tanda-tanda gugup atau tipuan. Namun, Corin menunjukkan ekspresi yang agak menarik dan berkata, Tuan, Anda sudah berusia 30-an dan belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Jeremy tetap memasang wajah tenang dan menjawab dengan dingin, sibuk, tidak ada waktu. Corin mengerutkan kening dan berkata, pria sepertimu, yang melajang selama 30 tahun, wajah setampan itu jadi sia-sia. Aku yakin kau dulu sangat menarik perhatian saat muda. Sayang sekali, sungguh sia-sia masa mudamu tanpa ada yang menikmatinya. Mata lelaki itu menjadi gelap, dan dia bertanya, apakah saya sudah setua itu sekarang? Corin menatapnya, mengenakan setelan jas yang tampak dewasa dan maskulin, dan dalam hatinya, ia merasa ia tampak tampan. Namun, ia sengaja mengangguk tanpa menunjukkan wajah dan berkata, ya, oke, kurasa.
Ekspresi Jeremy berubah serius, dan dia mengencangkan cengkeramannya di pinggangnya sebagai hukuman. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke wajahnya dan berkata, benar. Aku mungkin lebih tua sekarang dan kurang pengalaman dalam menjalin hubungan. Tapi seiring bertambahnya usia, aku bisa berolahraga dan merawat diri demi dirimu. Pengalaman juga bisa dikumpulkan perlahan bersamamu. Kita bisa beradaptasi satu sama lain dan menemukan bersama. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Mendengar kata-kata yang ditekankan, latihan, beradaptasi, dan menemukan dari pria itu, Corin tiba-tiba tersipu dan berkata, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Jeremy menyipitkan mata, menatap wajah gadis itu yang memerah, sekilas raut wajahnya menggoda. Gadis itu baru saja menggodanya, dan sekarang wajahnya memerah. Pria itu terkekeh pelan dan berkata, tidak apa-apa kalau kamu tidak mengerti. Malam ini, aku akan menunjukkan dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Aku janji kamu akan mengerti dengan sempurna. Corin tersipu, meninjunya dan berseru, kamu tidak tahu malu. Dengan sedikit kehangatan di matanya, Jeremy mencibir, sepertinya kau mengerti juga. Tidak senaif itu. Corin tetap diam. Waduh, para pria, saat mereka terus berbicara, dia mulai mengemudi tanpa mempertimbangkan sopan santun. Dalam hal menyetir, sebagai seorang gadis, dia jelas tidak bisa berdebat dengannya, seorang pria yang lebih tua. Corin tentu saja mengganti topik dan menoleh ke arah luar jendela mobil. Jadi kita mau kemana sekarang? Jeremy menjawab dengan tenang, ke tempat tinggalmu saat ini. Sambil mengerutkan kening, Corin kembali waspada. Tuan, kenapa Anda pergi ke tempat saya? Jeremy tetap tenang, sikapnya alami. Untuk menemanimu mengemasi barang-barangmu dan kemudian mengantarmu pulang. Corin menunjukkan penolakan di wajahnya. Apakah aku setuju? Lagi pula, tempat itu sudah menjadi rumahku, dan aku tidak berniat pindah. Mendengar dia mengatakan bahwa itu adalah rumahnya, sebuah bayangan terlintas di dahi pria itu. Dia tidak marah dan berbicara dengan nada tenang, tetapi nada tersebut menunjukkan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apakah kamu setuju atau tidak? Aku tidak akan mengizinkanmu tinggal serumah dengan pria manapun. Corin tidak memikirkan apa yang akan terjadi antara dia dan Jeremy di masa depan, apalagi pindah kembali ke Holdens. Pak, sudah kubilang, Aaron dan aku cuma teman. Bapak juga sudah menyelidikinya, jadi Bapak harus tahu dia cuma suka model-model seksi di foto. Aku bukan tipenya. Itu tidak penting. Tuan, saya belum membuat kesepakatan apapun dengan Anda. Anda tidak boleh ikut campur dalam hidup saya. Bab 664. Jeremy menyipitkan mata dan menatapnya, mencibir dingin, Nona Corin, Anda mengandung anak saya, tapi Anda terus bersikeras bahwa kita tidak punya hubungan apa-apa. Katakan padaku, pria normal mana yang bisa menerima ibu dari anaknya tinggal bersama pria lain? Corin tetap diam, tidak mampu menjawab. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan pria ini tahu bahwa dia hamil. Begitu dia tahu, apakah anak itu tetap tinggal atau tidak, pria ini tidak akan pernah melepaskannya. Tak lama kemudian, Tommy mengendarai mobil menuju kawasan perumahan tempat Corin tinggal, Baelon Garden. Tanda hubung. Corin dilepaskan dari pelukan pria itu dan keluar dari mobil, berjalan dengan cemberut menuju pintu masuk. Pria jangkung dan tegas itu mengikutinya dari belakang, berjalan seirama dengannya, dan naik ke atas bersama-sama. Pada titik ini, ia menyadari dengan jelas bahwa mustahil melepaskan diri dari pria di belakangnya. Ia pun menyerah dan membiarkan pria itu mengikutinya. Memasuki rumah, Corin dengan enggan berkata, Tuan, anggap saja rumah sendiri. Saya akan menuangkan segelas air untuk Anda. Sambil berbicara, dia mencoba berjalan menuju dapur, tetapi dia tidak bisa melangkah maju. Pria itu mengangkat tangannya dan mencengkeram kerah bajunya, seperti memegang kelinci kecil yang tak berdaya, lalu berkata dengan dingin, tidak perlu repot-repot. Aku tidak minum air. Sekarang yang perlu kau lakukan hanyalah berkemas, lebih cepat lebih baik. Corin mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi tidak mau dan tidak puas. Pria itu secara alami merasakan penolakannya,
dan secerca ancaman muncul di matanya. Kau mau berkemas sendiri, atau aku yang melakukannya? Corin menegangkan lehernya, mengerutkan bibirnya, dan masih menolak berbicara. Untuk mengusirnya, pria itu tetap teguh. Terlepas dari apakah ia bersedia atau tidak, ia tak lagi membuang kata dan melepaskan cengkeramannya di kerah bajunya. Dengan wajah tegas, ia melangkah mantap menuju kamarnya. Dia tahu kamar mana miliknya. Dia ingat terakhir kali dia datang, dia langsung pergi ke kamar tidur utama untuk berganti pakaian. Namun, melihat Jeremy hendak mengemasi barang bawaannya, Corin mengerutkan kening tak berdaya dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Tidak, Tuan, Anda tidak perlu repot-repot. Saya akan mengemasnya sendiri. Tunggu saja saya di ruang tamu. Ia sama sekali tidak ragu bahwa pria ini akan mengemas barang bawaannya sendiri. Namun, bra dan pakaian dalamnya sudah ada di lemari. Jika ia membiarkan pria ini membantunya berkemas, ia akan melihat barang-barang pribadinya, yang pasti akan sangat memalukan. Jeremy mengangguk puas dan tidak melangkah maju. Ia memasukkan tangan ke saku dan berbalik menuju ruang tamu, menunggunya sebentar di sana. Wah, sepertinya dia harus pindah hari ini. Corin menggosok pelipisnya yang berdenyut dan mendesah panjang, lalu dengan pasrah berjalan masuk ke kamarnya. Karena terjerat oleh laki-laki yang begitu mendominasi, dia tidak punya pilihan lain selain patuh mengemasi barang bawaannya dan mengikutinya, lalu memikirkan semuanya nanti. Ruang tamu. Jeremy duduk tanpa ekspresi di sofa, menopang dahinya dengan satu tangan, tenggelam dalam pikirannya. Ia menunggu dengan tenang gadis kecil yang sedang mengemasi barang bawaannya keluar. Mengingat terakhir kali ia menginjakkan kaki di tempat ini, ia mengira gadis itu telah menikah dengan orang lain. Jantungnya berdebar kencang bagai pisau, dan dia begitu marah hingga paru-parunya terasa seperti akan meledak. Saat ini, meskipun suasana hatinya masih jauh dari baik, setidaknya sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Ia memastikan bahwa gadis kecil itu masih lajang dan belum menikah dengan orang lain. Jeremy dengan tenang mengamati rumah yang membuatnya tak senang dengan tatapan mata gelapnya. Setelah mempertimbangkan semuanya, dekorasinya cukup bagus. Bab 665. Namun, karena ini adalah tempat Corin tinggal bersama pria lain, dia menemukan segalanya di sini. Sangat tidak menyenangkan. Ada rak buku kecil di sebelah sofa dengan beberapa buku di atasnya. Pria itu, bosan, dengan santai mengambil majalah dan membolak-baliknya. Meong. Tiba-tiba, suara meong kucing terdengar di dekatnya. Pria itu mendongak dan melihat seekor kucing putih gemuk sedang menatapnya dengan waspada. Gerakan tubuh kucing yang gemuk itu juga penuh dengan kehati-hatian. Jeremy mengerutkan kening dan menatap kucing yang tidak ramah itu dengan penuh pertimbangan. Ia tidak pernah punya hewan peliharaan dan tidak suka apapun yang berbulu. Namun, karena mengira kucing itu dibesarkan oleh gadis kecil itu, pria itu jadi sedikit sensitif. Setelah berpikir sejenak, lelaki itu menutup majalah di tangannya, duduk tegak, dan mengulurkan tangan besarnya, memanggil kucing putih gemuk itu dengan nada dingin, "Kemarilah." Meong. Kucing itu tidak mendekat dan bahkan memamerkan giginya pada pria itu. Melihat hal ini, pria itu agak kesal. Kalau kucing itu hanya tidak menyukainya, tidak masalah. Tetapi ia ingat betul bahwa kucing itu sangat menyayangi seseorang bernama Aaron Rode hari itu. Kucing betinanya suka sekali dekat-dekat dengan pria lain. Siapa sih yang senang dengan hal itu? Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar gerakan di luar pintu, suara seseorang memasukkan kata sandi pada kunci. Pintu terbuka, dan Aaron masuk dengan malas, meregangkan pinggangnya. Ketika melihat pria asing itu duduk di ruang tamu, postur santai Aaron membeku sesaat. Setelah beberapa detik, ia kembali tenang, cepat-cepat meluruskan lengannya, merapikan diri, dan memasang senyum alami, berpura-pura. "Oh, tamu yang langka, Tuan Jeremy, kok Anda punya waktu untuk berkunjung ke rumah kami hari ini? Di mana istri saya? Kok dia tidak tahu harus menuangkan segelas air untuk tamu terhormat kami? Agak tidak sopan." Mendengar kata "istri" dari mulut Aaron, alis Jeremy yang tajam tampak berkerut. Ia dengan malas dan berbahaya bersandar di sandaran sofa,
menyilangkan kaki jenjangnya dengan santai, dan menatap Aaron dengan dingin, bertanya, siapa istrimu? Karena ditanya balik dengan nada tidak ramah, Aaron sedikit merasa gelisah. Apakah Tuan Jeremy datang untuk mencari masalah hari ini? Aaron tanpa sadar melirik ke arah kamar tidur utama. Pintunya terbuka, dan ia melihat istrinya di dalam, meskipun ia tidak yakin apa yang sedang dilakukan istrinya. Setelah berpikir sejenak, Aaron tersenyum tanpa mengubah apapun, siap beradaptasi dengan situasi apapun. Tuan Jeremy, bukankah Anda sudah pernah bertemu istri saya sebelumnya? Dia Corinne Carew. Jeremy menyipitkan matanya membentuk garis yang memancarkan aura pembunuh. Benarkah? Kau yakin dia istrimu? Aaron merasakan tekanan dari pihak lain. Tentu saja, aku yakin. Tuan Jeremy, ingatanmu tidak begitu bagus, iya. Waktu kau berkunjung ke rumah kami terakhir kali, aku dan istriku secara resmi memperkenalkannya padamu. Suami dan istri. Jeremy mencibir, tatapannya mengejek. Aaron dengan enggan berjalan mendekat dan duduk di sofanya. Tuan Jeremy, kita berdua laki-laki, dan kita seharusnya bisa saling memahami. Ada beberapa hal yang akan kukatakan langsung kepadamu. Bukannya aku tidak mengerti. Selamat datang, tapi Corinne terlalu menggemaskan, dan kamu, sebagai pria dewasa, selalu berkunjung ketika aku, pemilik rumah, sedang tidak di rumah. Mudah sekali menimbulkan kesalahpahaman antara aku dan istriku. Jadi, aku akan merepotkanmu untuk tidak datang jika tidak ada hal penting lain kali. Jeremy menjawab, saya memang tidak akan datang lagi. Bab 666. Terima kasih banyak, Tuan Jeremy, atas kesediaan Anda untuk bekerja sama. Aaron bisa merasakannya. Perkataan Jeremy tidak sesederhana kelihatannya, tetapi karena dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia hanya bisa menanggapinya sebagaimana adanya. Kedua lelaki itu terdiam, tetapi suasana di antara mereka sangat tegang, bagaikan ketenangan sebelum badai. Untungnya, Corinne tepat waktu memecah ketenangan yang tidak nyaman di ruang tamu dengan keluar dari kamar tidur sambil membawa barang bawaannya. Tuan, saya sudah berkemas. Jeremy tetap tanpa ekspresi, hanya mengangguk kecil sebagai jawaban sambil berjalan ke arahnya dari sofa. Aaron juga berdiri, wajahnya dipenuhi kelembutan, saat bertanya, sayang, kenapa kamu pegang-pegang koper? Kamu mau kemana tanpa bilang suamimu? Corinne melirik Aaron, yang masih bersikap penuh kasih sayang dan tanpa daya menarik sudut mulutnya. Cukup, jangan panggil aku, sayang, lagi, kedoknya sudah terbongkar. Aaron terdiam. Sial, penyamarannya terbongkar. Corinne tidak lagi memperhatikan Aaron dan menatap Jeremy dengan tenang. Pak, kita bisa pergi sekarang. Untuk menjaga perdamaian, dia harus segera menarik Jeremy pergi untuk mencegah pria ini menjadi sombong dan menimbulkan masalah bagi Aaron. Jeremy menurunkan pandangannya dan melihat ke arah koper kecil yang dipegangnya, mengangkat sebelah alisnya dan mengingatkannya dengan suara berat, bagaimana dengan kucingnya? Kucing. Corinne tertegun sejenak, tetapi segera mengerti maksudnya. Ia menundukkan kepala dan menatap Mimi yang dengan patuh berjongkok di kaki Aaron. Kita tidak akan membawa kucing itu. Kucing itu sudah tua dan tidak suka pindah ke lingkungan baru. Aku akan sering kembali untuk melihatnya. Dia harus sering kembali ke sini di masa mendatang. Alis Jeremy berkerut, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil koper dari tangan gadis itu, lalu merangkulnya dengan lengan panjangnya, menggenggam bahunya dengan lembut. Ayo pergi. Aaron memperhatikan gerakan posesif pria bernama Huo terhadap Corinne dan merasakan perasaan yang kuat. Penindasan. Pernyataan kedaulatan Tuan Jeremy sangat jelas. Sampai Jeremy menggendong Corinne dan pergi, Aaron masih belum mengerti situasinya. Apa dia pergi begitu saja? Bukankah bos sudah bilang untuk tidak berhubungan lagi dengan bajingan Holden itu? Bang! Pintu ruangan lain tiba-tiba terbuka, dan Sante dengan malas menyembulkan kepalanya keluar, tampak seperti baru saja bangun tidur. Aaron tersadar dan mengerutkan kening. Sante, aku nggak tahu kamu ada di rumah. Sante mengangguk. Kurang tidur. Tidak pergi ke kantor hari ini. Aaron mengeluh, lalu kenapa kamu tidak keluar lebih awal? Bosnya dibawa pergi oleh Jeremy. Sante berkata,
Aku mendengarnya. Aaron bertanya, Sante, apakah menurutmu bos pergi bersama Jeremy dengan sukarela? Sante menyisir rambut ikalnya yang agak panjang dan bersandar di kusen pintu ruangan, sambil membetulkan kacamata berbingkai emasnya dengan santai. Ada secercah makna mendalam di matanya. Jangan coba-coba menebak pikiran bos. Kita tidak akan mengerti meskipun kita tahu. Aaron merenung sejenak dan menganggapnya masuk akal. Ngomong-ngomong, bagaimana Jeremy tahu kalau pernikahan kita dengan bos itu palsu? Bukankah sebelumnya kita bersikap begitu mesra? Sante menatapnya dengan jijik dan memutar bola matanya. Dengan perilakumu yang tak senonoh di luar sana, apa kau pikir kau bisa lolos dari pengawasan Jeremy? Aaron menyadari bahwa ia telah membocorkan rahasia mereka dan merasa sangat malu. Ia mengangkat bahu. Yah, maaf soal itu. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku bukan orang yang menghindari kesenangan. Aku perlu mencari kebahagiaan di setiap momen hidupku. Sante menatapnya dengan jijik. Jaga dirimu baik-baik. Harta milik Holden. Dalam perjalanan, Corin duduk dengan patuh di mobil, berperilaku sangat baik. Ia sudah tahu bahwa melawan itu sia-sia. Paling-paling, itu hanya akan memberi pria di sebelahnya alasan untuk mengurungnya secara fisik. Bab 667. Tidak apa-apa, kenapa repot-repot? Dia turun dari mobil di halaman perumahan Holden. Tommy pergi ke kompartemen belakang untuk mengambil barang bawaannya, sementara Corin berdiri di dekat mobil, memandangi tempat yang telah lama hilang ini tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Jeremy, dengan tangan di saku, menatapnya dari posisi yang lebih tinggi, menyipitkan mata. Kenapa kau berdiri di sana? Kau tidak mau masuk. Benar, dia tidak ingin masuk. Corin melirik pria itu lalu melangkah menuju gerbang utama Holden sendirian. Mengetahui temperamen pria itu, jika dia tidak bergerak, dia akan mengangkatnya dan menggendongnya lagi dengan paksa. Jeremy memperhatikan sosok ramping Corin, patuh namun tidak tampak begitu bahagia, dan alisnya berkerut, merenung. Kemudian, ia mengikutinya dan masuk ke dalam. Melihat tuannya berjalan pergi, beberapa pelayan yang sedang menyapu dedaunan yang gugur di halaman, membuang sapu mereka dan berkumpul bersama, berdengung kegirangan. Kau lihat, Nona Corin sudah kembali. Nona Corin telah kembali. Tuan Jeremy akhirnya menemukan Nona Corin. Dahulu kala, mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada Nona Corin yang tidak memiliki latar belakang. Mereka mengira dia hanyalah seorang wanita yang dibawa kembali sementara oleh Tuan Jeremy untuk melapor kepada kakek. Kemudian, mereka perlahan menyadari bahwa Tuan Jeremy memperlakukan Nona Corin secara berbeda, dan mereka perlahan-lahan terpikat oleh pesona unik Nona Corin dan mulai benar-benar menghormatinya dari lubuk hati. Hati mereka merindukan Nona Corin ketika dia meninggalkan rumah, dan sekarang mereka benar-benar gembira melihatnya kembali dengan selamat. Di ruang makan, Francine Holden sedang menikmati teh sore yang disiapkan oleh para pelayan. Dia baru saja ujian di sekolah, dan baru setelah kakek neneknya setuju, dia bisa kembali ke negaranya. Dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Setelah menyantap hidangan penutupnya dan mendengar pelayan mengatakan bahwa kakaknya telah kembali, Francine merasa sangat senang. Kakaknya tidak pulang beberapa hari terakhir ini, dan ia sudah lama tidak bertemu dengannya. Saat dia keluar dari restoran, raut wajahnya kembali masam. Itu karena dia melihat bukan hanya kakaknya yang kembali. Yang berjalan di depan kakaknya itu Corin yang menyebalkan itu. Bukankah mereka bilang Corin sudah pergi? Bagaimana dia bisa kembali lagi? Francine meragukan matanya sendiri, menggosoknya kuat-kuat, memastikan bahwa dia tidak salah, lalu bertanya dengan sedih, "Kakak, kenapa kau bawa wanita nakal ini pulang lagi?" Wajah Jeremy menjadi gelap, dan matanya yang sehitam tinta menyipit tajam. "Kau memanggilnya apa?" Tulang punggung Francine merinding. Di dalam hatinya, kakak iparnya selalu Anya Rivera, adik dari keluarga Rivera. Anya adalah orang yang paling baik padanya. Setiap kali ada baju atau tas yang bagus, ia selalu membelikannya satu lagi. Tidak seperti Corin, anak desa yang bahkan tidak bisa berdiri sejajar dengannya. Anya pernah membuat Corin dikurung dan kemudian dibawa ke luar negeri oleh neneknya untuk didisiplinkan. Dia tidak ingin memanggil Corin sebagai saudara iparnya.
Dengan enggan, Francine berkata dari sela-sela giginya, "Halo, adikku, Corin." Corin mengangguk ringan dan melewatinya, langsung menuju ke atas. Ia tentu tahu bahwa penggunaan kata, kakak, oleh Francine tidak tulus, jadi ia menjawab dengan sopan, tetapi tidak merasa perlu bersikap sopan padanya. Jeremy melirik Francine lalu mengikuti Corin ke atas. Francine merasa ada yang tidak beres, ia bahkan tidak bisa menikmati teh sorenya lagi. Ia segera berlari kembali ke kamarnya dan menghubungi nomor kakak iparnya tercinta, Anya, untuk melapor. Anya, di ujung telepon yang lain, suara Anya terdengar sangat lembut. "Francine, ada apa?" "Anya, ini buruk. Aku tidak tahu apa yang salah dengan kakakku. Dia membawa Corin yang menyebalkan itu kembali ke Holden lagi." "Apa, Jeremy?" "Dia membawa Corin kembali ke Holden." Bab 668. Francine berkata dengan kesal, "Tepat sekali. Aku melihat Tommy membawa koper waktu dia masuk. Itu pasti koper Corin." Corin tidak tahu malu. Dia pergi dengan sukarela, dan sekarang dia kembali untuk merayu kakakku, mencoba merusak hubunganmu dan kakakku. Kurasa kepergiannya yang disengaja tadi hanya akal-akalan agar kakakku semakin menginginkannya. Di ujung telepon, ekspresi Anya seseram mungkin. Ia menggenggam ponselnya erat-erat dan menggertakkan giginya. Ia pikir hari ini ia akan berhasil menyingkirkan bom waktu di perut Corin dan tak perlu khawatir lagi. Namun, ia tak pernah menyangka Ain akan tiba-tiba muncul dan menggendong Corin keluar dari ruang operasi aborsi. Yang lebih menyebalkan lagi, insiden ini seolah mempertemukan mereka kembali. Benar-benar menjengkelkan. Anya mendidih karena amarah. Dengan kejadian ini, semua yang ia rencanakan dengan matang sebelumnya jadi sia-sia. Setelah menunggu lama tanpa jawaban, Francine jadi penasaran. "Anya, kenapa kamu diam saja? Kakakku membawa Corin pulang. Apa kamu tidak khawatir?" Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia hampir gila. Anya kembali tenang, memaksakan nada bicaranya yang tenang dan murah hati meskipun ekspresinya tidak menyenangkan. "Francine, kakek Huo, dan nenek Huo akan segera kembali ke desa, kan? Jeremy pasti membawa Corin kembali untuk menenangkan mereka. Lagi pula, aku belum diterima oleh kakek dan nenek, jadi aku bisa mengerti tindakan Jeremy." Francine selalu berpikiran sederhana dan tidak bisa mendeteksi kepura-puraan Anya yang baik hati. Ia menunjukkan sedikit ketidaksabaran seolah-olah sedang cemas. "Anya, kamu terlalu santai. Kalau ada perempuan yang berani mendekati pacarku seperti itu, aku pasti sudah kehilangan kesabaran dan mencari cara untuk memberinya pelajaran. Kita lihat saja apakah dia berani melakukannya lagi." Di tempat yang tak terlihat, mata Anya menunjukkan sisi jahat dan kejamnya yang jarang terlihat. Ya, ia perlu memberinya pelajaran. Corin menolak menerima petunjuk itu, jadi ia terpaksa masuk ke dalam drama novel. Penyerahan. "Francine, aku membuatmu khawatir lagi tentang aku dan kakakmu. Meskipun aku percaya pada karakter Ain, aku tetap berharap kau bisa mengawasinya untukku, hanya untuk mencegahnya." Anya sengaja berhenti sejenak, membiarkan Francine membayangkan sisanya. Francine merasa adik ipar idealnya akhirnya mengerti, dan ia berjanji dengan sungguh-sungguh, "Anya, jangan khawatir. Aku akan mengawasi adikku dengan ketat dan memastikan Corin tidak memanfaatkannya. Kalau terjadi apa-apa, aku akan segera melapor kepadamu." "Baiklah, aku mengandalkanmu, Francine." "Sama-sama. Lagi pula, Anya, aku akan pergi menengok adikku dan Corin sekarang juga, dan mengawasi mereka." Francine segera menutup telepon. Anya melepaskan senyum palsunya yang lembut dan menggertakkan giginya karena marah, ingin mencabik-cabik Corin, yang saat itu bersama Ain, menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Anya kembali tenang dan menyesuaikan suaranya yang manis saat dia bertanya, "Siapa itu?" "Ini aku, Anya." Suara Rosie Sutton datang dari luar pintu. Anya berkata, "Oh, Rosie. Masuklah." Rosie membuka pintu dan masuk, memperhatikan sahabatnya, Anya, yang tampak agak aneh. Ia bertanya dengan khawatir, "Anya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau terlihat begitu kesal? Apa kau sedang tidak enak badan?" Anya menggelengkan kepala dan memaksakan senyum.
Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Rosie, kenapa kamu di sini? Ada yang kamu butuhkan dariku? Bab 669. Mata Rosie sedikit berbinar, tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk melihat apakah kakimu yang terkilir sebelumnya sudah membaik. Ya, sekarang jauh lebih baik. Saya bisa berjalan normal, tapi saya masih belum bisa melakukan aktivitas fisik yang intens. Itu bagus. Saat Anya menatap Rosie, ada sedikit rasa jijik yang tak terlihat di tatapannya. Ia dengan mudah memahami niat Rosie. Rosie selalu mengagumi Lukas, kakaknya, dan ia sering mencari alasan untuk datang ke rumah mereka dan bermain dengannya, tetapi itu semua demi mendekatkan diri dengan Lukas. Menatap sahabat baik, yang tergila-gila pada kakaknya, Anya tiba-tiba punya rencana. Ia cepat-cepat berbohong, lalu berpura-pura mendesah sedih. Rosie, senangnya kau datang sekarang. Ada sesuatu, sebagai teman, kurasa aku harus memberitahumu. Rosie berkedip. Ada apa? Dengan raut wajah sedih, Anya berkata, pagi ini, aku pergi ke rumah sakit bersalin pusat. Rosie tampak khawatir. Anya, apa yang terjadi? Apa ada yang salah dengan kesehatanmu? Kamu baik-baik saja, kenapa tiba-tiba kamu pergi ke rumah sakit kebidanan dan ginekologi? Anya menggelengkan kepala dan menggenggam tangan Rosie dengan penuh kasih sayang. Rosie, jangan khawatirkan aku. Bukan aku yang pergi ke rumah sakit, tapi kakakku yang memintaku pergi ke sana untuk menemani seorang gadis yang akan melakukan aborsi. Mata Rosie melebar. Aborsi. Lukas, kenapa dia memaksa seorang gadis melakukan aborsi? Siapa gadis itu? Anya pura-pura mendesah panjang. Itu Corinne. Dia hamil. Apa? Corinne. Tapi apa hubungannya kehamilan Corinne dengan Lukas? Rosie, apa kau belum mengerti? Kalau anak di dalam kandungan Corinne tidak ada hubungannya dengan kakakku, kenapa dia ikut campur dan menyuruh Corinne menggugurkan kandungannya? Kau masih belum kenal kakakku. Dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mendengar kata-kata sahabatnya, Rosie meledak. Mana mungkin? Corinne yang hina itu hamil anak Lukas. Mana mungkin Lukas menyentuhnya? Tidak, aku tidak percaya. Lukas tidak akan pernah menyentuh wanita jahat itu. Anya tampak sedih dan tak berdaya. Rosie, tenanglah dan biarkan aku menjelaskannya. Baru-baru ini, Corinne tiba-tiba mulai bekerja di perusahaan kakakku, lalu dia pergi ke rumah kakek nenekku untuk pamer dan mendekati mereka. Niatnya terhadap kakakku cukup jelas, dan seharusnya kau sudah menyadarinya sejak lama. Setahu saya, sekitar sebulan yang lalu, dia menemukan kesempatan untuk diam-diam memberikan sesuatu kepada saudara laki-laki saya dan merayunya malam itu. Saudara laki-laki saya sedang setengah tidur dan baru setelah itu dia. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah malam itu, dia hamil dengan anak saudaraku? Untungnya, kakakku tidak berniat menyimpan anak itu di perut Corinne, jadi dia tidak bisa memanipulasinya. Itulah sebabnya saudaraku memintaku pergi ke rumah sakit hari ini untuk mengawasi Corinne dan memastikan dia menyingkirkan anak yang seharusnya tidak ada itu. Mendengar laki-laki yang dikagumi dan dicintainya sejak kecil dilecehkan Corinne dengan cara yang begitu keji, Rosie gemetar karena marah dan menggertakkan giginya. Corinne si brengsek itu nggak tahu malu. Kalau dia nggak bisa dapetin Jeremy, dia malah nyari Lukas. Dia sampai nekat banget cuma buat nikah sama keluarga kaya dan jadi burung phoenix di dahan pohon. Gue jijik banget sama Lukas karena semalam. Untungnya, Lukas tidak akan pernah memandang perempuan serendah itu. Membiarkannya melakukan aborsi adalah tindakan yang benar, itu perbuatannya sendiri. Namun, Anya mengerutkan kening karena khawatir dan berkata, tapi hari ini, Corinne tidak jadi melakukan aborsi karena dia berubah pikiran di tengah jalan dan melarikan diri. Rosie berseru, apa? Bab 670. Anya mengangguk. Ya, dia berjanji pada saudara laki-lakiku bahwa dia akan menggugurkan anak itu, tetapi dia berubah pikiran ketika dia berada di meja operasi, dan aku tidak bisa menghentikannya. Rosie menjadi marah mendengar ini. Apa dia masih ingin mempertahankan anak Lukas? Apa dia tidak sadar kalau dia tidak pantas untuknya? Anya, cepat beritahu aku di mana Corinne sialan itu sekarang. Aku akan mencarinya.
Kita sama sekali tidak bisa membiarkan wanita terkutuk itu mempertahankan anak Lukas dan memberinya kesempatan untuk memaksakan pernikahan dengannya. Anya menundukkan kepalanya dengan putus asa, berpura-pura menghapus air matanya. Baru saja, adik Jeremy, Francine, meneleponku. Katanya Corinne pergi ke keluarga Huo untuk mencari Jeremy lagi. Rosie tak mengerti. Apa? Corinne pergi ke Holden untuk mencari Jeremy lagi. Apa yang coba dia lakukan? Anya tampak sedih seolah-olah bajunya diinjak-injak. Suaranya menyiratkan ketidakberdayaan dan isak tangis. Kurasa itu karena Corinne merasa tak punya kesempatan lagi dengan kakakku, jadi dia berbalik dan ingin menyenangkan Jeremy lagi. Rosie, yang selalu menghargai citranya sebagai wanita, tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dengan marah. Sialan, Corinne benar-benar menjijikkan. Dia mengandung anak Lukas, tapi berani merayu Jeremy. Bagaimana mungkin ada wanita seperti itu di dunia ini? Anya mendesah. Dulu aku pikir Corinne hanya agak keras kepala, tapi bukan orang jahat. Siapa sangka dia akan seperti ini? Kebencian Rosie terhadap Corinne semakin kuat. Corinne ini tidak mau menyerah. Kalau dia tidak bergantung pada Lukas, dia pasti mengincar Jeremy. Kita tidak bisa mengusirnya. Anya tiba-tiba menggertakkan giginya dengan ekspresi sinis di wajahnya dan mencibir. Kalau kita tidak bisa mengusirnya, kita bisa membuatnya menghilang dari dunia ini selamanya. Ekspresi Rosie membeku, ragu apakah ia salah dengar. Bagaimana mungkin Anya, yang selalu lembut dan polos, berbicara dengan nada sejahat itu barusan. Anya, apakah kamu baru saja mengatakan kamu ingin membuat Corinne menghilang? Anya sudah menyingkirkan ekspresi muramnya. Ia mengangkat kepalanya, memperlihatkan penampilannya yang polos dan mudah diganggu seperti rusa. Ia menghela napas dan berkata, Rosie, aku hanya mengeluh sambil lalu. Bagaimana mungkin kita membuat Corinne, yang begitu lincah, menghilang? Terkadang aku berharap punya sihir agar bisa mengirim orang-orang menyebalkan itu untuk tinggal di planet lain. Dengan begitu, dia tidak akan pernah datang dan mengganggu pacar-pacar kita lagi. Kalau begitu, aku bisa bersama Jeremy dengan lancar, dan kau bisa menikahi saudaraku sesukamu. Setelah mendengar ini, keraguan Rosie tentang kepribadian sahabatnya sirna. Ia benar-benar merasa sahabatnya terlalu murni dan baik hati. Ia ingin menggunakan sihir untuk mengirim orang jahat ke planet lain, alih-alih mengutuk mereka ke neraka. Namun, menghilangkan Corinne dari dunia ini tidak membutuhkan sihir. Hal itu dapat dengan mudah dicapai melalui cara fisik. Rosie merenung sejenak, dan cahaya dingin melintas di matanya. Anya, jangan khawatir, aku akan mengabulkan keinginanmu. Anya berpura-pura bingung. Rosie, apa yang akan kamu lakukan? Rosie tersenyum misterius dan berkata, kamu akan tahu apa yang kulakukan saat mendengar kabar baik ini. Anya, aku akan pergi sekarang dan menemuimu di lain hari. Rosie sepertinya sedang ada urusan mendesak. Setelah berbicara, ia buru-buru berbalik dan pergi tanpa berhenti ketika Anya memanggil namanya. Melihat sosok Rosie yang impulsif dan bodoh, seringai dingin penuh harap muncul di sudut bibir Anya. Dia dengan mudahnya menggunakan strategi menggunakan orang lain sebagai alat untuk membunuh. Semoga kali ini, Rosie mau berusaha dan menyingkirkan Corinne sialan itu sepenuhnya, sehingga mereka terhindar dari masalah lebih lanjut di kemudian hari. Tiba-tiba, pintu ruangan yang baru saja ditutup itu perlahan didorong terbuka lagi, dan seorang anak kecil menyembulkan kepalanya ke dalam dan melihat sekeliling. Melihat Anya di dalam kamar, anak kecil itu dengan gembira masuk, mengulurkan tangannya dan bertingkah manja, Mama. Mama, gendong aku.